Annyeonghaseyo Yorobun. Malam ini, aku akan kembali membawakan sebuah cerita horor. Ingat, ini hanyalah sebuah cerita fiksi, dan hanya untuk sekedar hiburan. Judul, Suster Magang di Bangsal 3. Terletak di pinggiran kota, bangunannya tinggi tua dan dikelilingi pepohonan lebat yang membuatnya tampak seperti menolak waktu. Banyak perawat muda enggan ditugaskan di sana, tapi itu tidak berlaku untuk Kirana. Ia sangat senang saat diterima magang di rumah sakit itu. Baginya, ini langkah awal menggapai cita-citanya sebagai suster profesional. Ini kesempatan langka untuknya, dan harus ia manfaatkan sebaik mungkin. Begitulah pikirnya. Tapi sejak hari pertama, Kirana sudah merasa sesuatu yang ganjil. Bangsal 3 ruang isolasi yang katanya tidak digunakan lagi. Tapi setiap malam, Kirana mendengar suara kursi roda berdecit dari lorong menuju bangsal itu. Ia pernah menanyakan pada suster senior, tapi jawabannya hanya diam dan sorot matanya seakan dipenuh peringatan. Malam ketiga, Kirana sedang lembur di ruang medis ketika suara tangisan lirih terdengar dari ujung lorong. Rasa penasarannya pun sedikit terusik. Ia mengikuti suara itu hingga ke depan pintu bangsal 3, yang ternyata ruang itu terkunci. Tapi suara dari dalam begitu jelas. Rintihan pasien, kadang suara tawa, kadang isak seperti anak kecil. Keesokan paginya, Kirana bertanya pada Pak Salim, petugas keamanan tua yang ramah. Wajahnya langsung berubah pucat saat mendengar jawaban Pak Salim. Bangsal 3 sudah ditutup sejak 15 tahun lalu karena sebuah insiden kebakaran. Semua pasien di sana mati. Kirana merasa bulu kuduknya meremang, tapi rasa ingin tahunya justru makin besar. Malam berikutnya, ia membawa kunci cadangan yang tak sengaja ditemukannya di ruang administrasi. Ia menuju bangsal 3. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintunya. Bau apek menyambut. Debu tebal menutupi lantai, tapi ada jejak roda di antara abu yang nampak jelas terlihat di sana. Lorong itu gelap, hanya cahaya senter dari ponselnya yang menuntunnya masuk. Ruangan terakhir paling ujung menyala temaram. Ia mendekat. Di dalam, seorang anak kecil duduk di ranjang. Rambutnya kusut, wajahnya pucat dengan mata kosong. "Namaku Ayu," katanya. "Mereka membakar kami hidup-hidup." Tiba-tiba ruangan bergetar. Jeritan menggema dari balik dinding. Sosok-sosok hitam muncul. Dengan tubuh melepuh dan mata melotot, Kirana membeku. Ayu menatapnya sambil tersenyum kecil. "Kau mirip dia. Dia yang mengurung kami dulu, yang mengunci pintu saat api datang." Kirana menggeleng panik. "Bukan aku. Aku baru di sini." Tapi para arwah mendekat. "Kau kembali untuk menebus atau mengulangi sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu?" Tepat saat Kirana hendak berlari, semuanya nampak gelap. Kirana terbangun di ranjang rumah sakit. Kepalanya terasa sakit. Ia mengenakan seragam suster. Kembali. Tapi modelnya